Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Kembali lagi di Goop Studio, tentunya masih bersama saya Burhan di sini. Cerita kali ini datang dari sebuah film yang berjudul Eva tahun 2020. Berkisah tentang seorang pembunuh bayaran profesional yang bekerja pada sebuah kelompok rahasia. Namun ketika pekerjaannya tidak berjalan sesuai dengan rencana, ia pun harus berjuang bertahan hidup dari orang yang berusaha membunuhnya. Nah, bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Kita langsung saja golkan ke pembahasannya. Film ini dimulai dengan seorang wanita cantik bernama Eva. Ia adalah pembunuh bayaran berdarah dingin yang bekerja di bawah naungan sebuah organisasi rahasia. Saat itu Eva baru saja tiba di bandara Prancis untuk menjemput seorang pria bernama Peter yang merupakan target dalam misinya kali ini. Absolument. Di tengah perjalanan, Peter yang sudah tak tahan melihat kecantikan wajah Eva, ia pun mulai menggodanya secara membabi buta. Begitupun Eva sendiri yang langsung merespon rayuan Peter dengan sengaja menepikan mobilnya tepat di sebuah kebun hui. Namun kala itu Peter pun tampak merasa bingung ketika Eva mempertanyakan apa yang telah Peter perbuat di masa lalunya, sehingga membuat seseorang tak ingin melihatnya hidup lagi. Dan karena tak ada jawaban yang berarti sama sekali, di sini Eva pun langsung menghabisi Peter saat itu juga. Kemudian Eva pun segera melapor kepada organisasinya kalau misi sudah selesai, tanpa menyadari jika semua percakapannya dengan target telah disadap oleh seorang gadis bernama Nia, anak dari salah satu petinggi organisasi bernama Simon. Just ahead of schedule. Sekarang Eva sudah berada di salah satu hotel yang ada di kota Boston dan langsung menerima sebuah paket yang berisi beberapa keperluan untuk menjalankan misi berikutnya di Arab Saudi. Kemudian ia pun langsung menemui seorang penyanyi kafe sekaligus adik kandungnya bernama Jude, di mana ini merupakan pertemuan mereka berdua untuk pertama kalinya setelah 8 tahun yang lalu. Dan di sini diketahui kalau dulunya Eva merupakan seorang alkoholik, sekaligus mempunyai konflik dengan sang ayah sehingga ia pun memilih kabur dari rumah. Hal tersebut tentunya membuat Jude merasa kesal kepada kakaknya ini, lantaran ia harus menanggung beban seorang diri tanpa bantuan siapapun di saat sang ayah sudah meninggal, ditambah dengan sang ibu yang kini sedang dirawat di rumah sakit akibat terkena serangan jantung. Mom had a heart attack. I figured that's why you're here. Keesokan harinya mereka berdua pun menjenguk sang ibu yang tengah dirawat di rumah sakit. Mungkin sesuatu yang menarik dalam obrolan mereka saat ini ketika sang ibu menyinggung tentang pacar Jude bernama Michael, yang ternyata merupakan mantan pacar Eva. Selebihnya mereka hanya berbincang santai sambil menikmati udara segar di taman rumah sakit. Not the fancy job. Not much to tell. Setelah menemui keluarganya, Eva pun langsung terbang ke Riyadh, Arab Saudi guna menjalankan misi berikutnya, yaitu untuk menghabisi seorang jenderal di mana Eva dituntut agar semuanya tampak seperti kematian secara alami. Di sini Eva mengaku sebagai anak dari sahabat si jenderal dan berhasil membuatnya tertarik, hingga sang jenderal pun tak ragu mengajak Eva untuk menuju ke ruangan pribadinya. Du bist der Wahnsinn. Ich bin eine kleine Schlampe. Namun alih-alih akan menjalani malam yang indah bersama Eva, justru ia pun tiba-tiba merasa kalau tubuhnya mendadak kaku, karena secara diam-diam Eva telah menyuntikkan sebuah cairan yang akan membuat sang jenderal mengalami gagal jantung dalam waktu 15 menit ke depan. Dan seperti biasa Eva pun kembali bertanya tentang perbuatan buruk apa yang telah sang jenderal lakukan, sehingga membuat seseorang tak ingin melihat sang jenderal hidup lagi. You did something bad. Namun tiba-tiba Eva dikejutkan oleh para penjaga yang ternyata telah mengetahui siapa dirinya, dan terpaksa langsung menghabisi sang jenderal dengan cara mengkerek lehernya. Situasi pun begitu sangat kacau, di mana saat itu Eva berakting dan mampu meyakinkan seorang tentara untuk menolongnya. Dalam kesempatan ini Eva berhasil mencuri sebuah gas air mata yang tertempel di seragam tentara tersebut, untuk kemudian langsung meledakkannya tepat ketika dirinya sudah berada di lobi. Dan sekarang kita pun akan melihat kembali bagaimana kemampuan Eva saat menghadapi para militer yang mencoba untuk menghentikannya.
Beberapa hari kemudian di tepi pantai, Eva menemui salah satu anggota organisasi yang bernama Duke, sekaligus orang yang telah melatih dan memasukkan Eva ke dalamnya. Di sini mereka membahas tentang misi Eva di Arab Saudi yang berakhir begitu berantakan. Duke menjawab kalau semua itu bukan salah Eva, namun ada satu hal yang perlu Eva ketahui. Jika manajemen tak menyukai cara Eva yang selalu bertanya masa lalu kepada para targetnya, ia hanya ditugaskan agar bisa fokus untuk menghabisi target tanpa harus tahu apa masalahnya layaknya seorang psikiater. The parole board or prison shrink. Okay. Di rumah sakit, Eva bertemu Michael, yaitu pacar si adik sekaligus mantannya dahulu. Hal tersebut tentu saja membuat suasana menjadi canggung dan kikuk, di mana saat itu Eva pun memilih menyibukkan diri dengan berpura-pura ngomean televisi daripada harus terjebak oleh kenangan-kenangan masa lalu yang pastinya membuat sangat prikitiu. Beralih ke Duke yang kala itu tengah menemui Simon di kediamannya untuk meminta maaf atas kegagalan misi Eva di Riyadh, Arab Saudi, sekaligus menyampaikan kalau pihak Arab Saudi tengah mencoba mengalihkan kasus kematian sang jenderal agar kekacauan yang terjadi tak mengarah kepada organisasinya. Namun semua itu rupanya belum cukup membuat Simon merasa tenang. Ia menilai jika Eva dibiarkan maka akan jadi masalah bagi organisasi di kemudian hari. Ditambah Eva selalu melakukan percakapan dengan para target yang tentunya hal tersebut telah melanggar kode etik. He's talking to the targets! Di sini Simon pun memutuskan untuk mengistirahatkan Eva dan akan kembali memberinya misi saat dia sudah merasa tenang. Namun setelah Duke meninggalkan kediamannya, Simon pun menyuruh anaknya Nia agar segera menghubungi salah satu anggotanya untuk ditugaskan menghabisi Eva secepat mungkin. Tell him tooth or finger, I don't care. Dan tepat di malam hari, Eva yang tengah melakukan aktivitas joggingnya sudah mulai merasa curiga terhadap seorang pria yang terus saja mengikutinya dari arah belakang. Sampai tiba di suatu tempat yang sepi, pria itu pun langsung mencoba menyerang Eva, hingga pergelutan pun tak bisa dihindari lagi. Namun pria ini pun tampak kebingungan ketika mencoba mencari Eva yang bisa dengan cepat menghilang dari pandangannya. Hingga tiba-tiba. Dan keesokan harinya Eva kembali menemui Duke untuk menyampaikan keresahannya. Semenjak kegagalan misinya di Arab Saudi, Eva merasa jika sepertinya organisasi sedang mencoba untuk menyingkirkannya. Meskipun Duke terus meyakinkan Eva kalau manajemen sepakat semua kekacauan di Arab Saudi bukan kesalahan Eva, namun Eva tahu kalau sepertinya Duke sedang menutupi sesuatu darinya dan memilih meninggalkannya begitu saja. Tepat jam 5 subuh, Eva pun kedatangan sang adik Jude dengan wajah yang tampak kesal. Jude mengatakan kalau Michael tak kunjung pulang dari malam kemarin setelah meminta izin pergi ke tempat judi. Sang adik berpikir kalau Eva pasti tahu tempat di mana Michael biasa bermain dan memintanya mengantar ke sana. Dan di sini Eva pun berpura-pura tak tahu yang padahal di keesokan harinya ia langsung pergi ke tempat Michael biasa bermain judong. Di sebuah tempat rahasia, ia melihat Michael tengah asik bermain kartu dan langsung memintanya agar segera pulang karena Jude mencemaskannya. Saat itu Eva dihampiri oleh seorang teman lama sekaligus pemilik tempat ini bernama Tony, di mana Tony cukup terkejut dengan kedatangan Eva ke sana setelah 8 tahun lamanya tak bertemu. Sambil mengungkit masa lalu Eva yang merupakan seorang pecandu, ia pun meminta anak buahnya untuk menahan Michael dan mengusir Eva, tanpa tahu jika Eva sekarang bukanlah Eva yang dahulu. Tentunya bukan perkara sulit bagi Eva untuk bisa menghajar semua anak buah Tony dan langsung mengancamnya. Namun sebelum pergi dari sana, Tony menyampaikan jika Michael tak bisa lepas begitu saja darinya karena ia memiliki hutang sebesar $75.000 dan sudah sepakat untuk menjadi pemainnya. Mendengar hal tersebut, Eva pun mengatakan kalau ia akan membayar semua hutang Michael dalam waktu 36 jam ke depan. Give me 36 hours. Fuck with him. He's in front of me right now. Wonder Woman? Di sini Eva pun menyampaikan niatnya untuk membayar semua hutang Michael kepada Tony, lantaran ia ingin melihat adiknya Jude bisa bahagia tanpa masalah. Namun karena merasa gengsi, Michael pun menolak mentah-mentah niat baik Eva tersebut dan memilih mencari jalan keluarnya sendiri. Oh, this is my alternative, right here.
Beralih ke Duke yang kembali menemui Simon untuk menyampaikan unek-uneknya. Duke tahu kalau kejadian di Arab Saudi sudah Simon atur agar Eva bisa terbunuh di sana. Begitupun dengan penyerangan seorang pria di Boston kemarin yang beruntung Eva masih bisa selamat. Sebagai orang yang telah melatih dan merekrut Eva masuk ke dalam organisasi, tentunya Duke tak rela jika Simon menyingkirkannya begitu saja hanya karena sebuah alasan yang tak masuk akal. Padahal ia selalu menjaga kehormatan organisasi di depan Eva supaya semuanya berjalan baik. Dan sekarang Duke ingin agar Simon menonaktifkan perintah pembunuhan terhadap Eva. Hingga inilah yang terjadi. Pertarungan atas dasar pemahaman yang sudah tak sejalan akhirnya harus terjadi. Meskipun saat itu Duke sempat beberapa kali mampu merepotkan Simon, namun di umurnya yang sudah lanjut, tentunya ia pun tak bisa bertahan lama untuk terus maksimal menghadapinya. Hingga akhirnya Simon pun bisa dengan mudah membuatnya terkapar tak berdaya dengan luka-luka yang cukup parah. Selanjutnya Duke yang sudah pasrah langsung dibawa ke tepi danau untuk ditenggelamkan di sana. Tampak Simon pun terlebih dahulu mengambil foto dan videonya untuk ia kirim sebagai sebuah pesan kepada Eva. Dan tepat di malam harinya Simon pun langsung menghubungi Eva untuk memberitahu kalau ia telah menghabisi Duke karena terus membelanya. Mendengar hal tersebut jelas saja Eva pun begitu marah. Dendamnya bertambah besar apalagi ketika melihat kondisi Duke di saat-saat terakhirnya. Namun sebelum itu ia pun terlebih dahulu mendatangi kediaman Tony guna membayar hutangnya Michael. Dan di sini ia pun langsung diserang oleh para anak buah Tony yang mencoba untuk menghentikannya. Sehingga suasana pun menjadi kacau, membuat semua orang berhamburan meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya Eva pun dengan sengaja membiarkan Tony untuk menghajarnya dengan puas. Eva hanya tersenyum ketus sampai ia mengatakan kalau selama 8 tahun terakhir ini ia dibayar untuk menghabisi 41 orang yang langsung membuat Tony terkejut dan berhenti memukulnya. Di sini Eva pun kembali sedikit menebar ancaman kepada Tony. Lalu kemudian melemparkan sebuah tas yang berisi uang untuk membayar hutang Michael. Now we're square. Selanjutnya Eva pun beristirahat di hotel tempatnya menginap sambil kembali menenggak beberapa botol minuman keras hingga kobam berat. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Simon muncul menyelinap secara diam-diam untuk mencari keberadaan Eva, hingga terjadilah baku tembak jarak dekat antara mereka berdua. Pertarungan pun dilanjutkan dengan saling baku hantam, di mana mereka berdua berhasil melukai satu sama lainnya. Hingga akhirnya mereka berdua pun sama-sama saling merasa kelelahan, disusul oleh suara alarm darurat akibat keberadaan Simon yang masuk ke hotel tersebut dengan cara menyusup. Tak cukup sampai di situ, Eva pun terus mengikuti Simon yang tengah mencoba melarikan diri dengan kaki terpincang-pincang. Tepat di sebuah jembatan, Eva pun menembak kakinya yang membuat Simon pasrah dan menyerah. Begitupun dengan Eva sendiri yang kala itu langsung menghabisinya, lantaran tak ingin membuang waktu lagi. Setelah itu Eva pun langsung menemui Jude di apartemennya untuk memberikan sejumlah uang tunai dan beberapa nomor rekening dengan total saldo yang begitu fantastis. Di sini ia meminta agar Jude dan sang ibu segera pergi ke luar negeri secepat mungkin demi keselamatan mereka. Karena dengan apa yang telah terjadi kepadanya saat ini, tentunya Eva tahu jika ia dan keluarganya akan terancam. Hal tersebut langsung terbukti ketika ia berada di luar, sudah ada Nia yang mengikutinya dari arah belakang. Dan film pun Prikitio. But our end, we don't